Ya, pemirsa, kami akan segera bergabung lagi dengan sidang Komisi Kode Etik Polri yang berlangsung di Gedung TNCC Mabes Polri. Ya, inilah kondisi terkini sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Barada S. Barada S ini merupakan mantan sopir dari Verdi Sambo yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Polri saat mengintimidasi para jurnalis yang sedang melakukan kegiatan peliputan di sekitar rumah Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu para jurnalis sedang meliput terkait perkembangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ya, dapat dilihat di TV monitor Anda, yaitu para perangkat sidang. Ketuanya yaitu Kombes Pol Ya, maksud kami dari sejak tadi sidang diskor selama 15 menit setelah mendengarkan pembelaan yang dibacakan oleh pendamping dari Barada S. Sidang diskor selama 15 menit untuk kemudian kembali dilanjutkan dengan persiapan pembacaan putusan oleh perangkat sidang. Ya, sidang ini dipimpin oleh Ketua Sidang yaitu Kombes Pol Rahmat Pamuji, kemudian Kombes Pol Sakyus Ginting dan Kombes Pol Fitra Andreas Ratulagi. Ya, terduga pelanggar yaitu Barada S diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan kategori sedang. Ya, pemirsa, hingga saat ini Div Propam Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap 7 personel Polri yang diduga melakukan pelanggaran etik dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Jabatan Tamtama Mapolri memperhatikan bahwa surat persamaan pelanggaran kode etik profesi Polri dari Aktivitor Pejabat Mapolri selaku penuntut nomor SKN 65/9/2022 tanggal 12 September 2022 yang telah dibacakan dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri pada hari Senin tanggal 12 September 2022 terhadap terduga pelanggar atas nama Barada Sadam NLP 97060924 diduga melakukan pelanggaran A. Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. B. Pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. 2. Bahwa surat persangkaan dan aktivitor selaku penuntut tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Oleh karena itu, Ketua Komisi tidak perlu menulis secara lengkap dalam putusan ini tentang keseluruhan persangkaan akreditor selaku penuntut. 3. Bahwa dari pembacaan atas persangkaan akreditor seluruh penuntut dalam perkara pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap terduga pelanggar Barada Sadam NLP 97060924 telah dipertegas oleh Ketua Komisi. Oleh karena itu, terduga pelanggar dan pendamping menyatakan persangkaan yang telah dibacakan oleh akreditor seluruh penuntut telah dimengerti. 4. Bahwa Ketua Komisi melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang hadir atas nama A. Ibda Yadul bin Cahyo SH, B. Brigadir Firlian Fitri Rosadi, C. Bribtu Firman Dwi Arianto yang telah dibenarkan keterangannya dalam sidang ini. 5. Keterangan terduga pelanggar Barada Sadam yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan ini.
melanggar salinan surat perintah dan Koramil Polri nomor SP 2829 12 Romawi Cap 2021 tanggal 16 Desember 2021. 2 B 12 salinan surat perintah dan Koramil Polri nomor SP 1411 6 Romawi PAM 22 2022 tanggal 16 Juni 2022. 7. Bahwa kemudian akhiritas selaku penuntut membuktikan dalam tuntutannya yang disusun dalam tuntutan pelanggaran kode etik nomor TUT 65 9 Romawi 2022 Tawakol tanggal 12 September 2022 bahwa terduga pelanggar Barada Sadar NRP 9706 0924 telah dapat dibuktikan melanggar kode etik profesi Polri dan memenuhi syarat hukum untuk dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, mohon kiranya Ketua, Wakil Ketua, dan anggota sidang Komisi Kode Etik Polri untuk A. Menjatuhkan putusan bahwa terhadap terduga pelanggar yang telah terbukti secara sadar dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. 8. Bahwa dalam persidangan pendamping terduga pelanggar Barada Sadar NRP 9706 0924 menyampaikan pembelaan dan menyerahkan secara tertulis dalam nota pembelaan yang pada intinya menyampaikan kepada komisi hal-hal yang dapat meringankan terduga pelanggar yang telah disampaikan dalam persidangan. 9. Bahwa memperhatikan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh akreditor selaku penuntut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi yang hadir dalam persidangan atas nama Ibda Diago Dwi Cahyo, Brigadir Filian Tivin Rosani, itu Firman Dwi Arianto serta keterangan terduga pelanggar Barada Sadar yang pada intinya membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor, maka Ketua, Wakil Ketua, dan anggota sidang komisi akan membuktikan apakah benar terduga pelanggar telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Bahwa 11. Bahwa analisis dan pertimbangan hukum penuntut dalam tuntutannya menyimpulkan bahwa terduga pelanggar Barada Sadar NRP 97060924 dengan wujud perbuatan berupa telah mengintimidasi dan menghapus foto dan video yang tersimpan pada handphone milik wartawan Detikcom dan CNN yang melakukan peliputan di sekitar rumah pribadi Kadif Propam Polri atas nama Irjen Pol Verdi Sambo yang beralamat Komplek Pertambangan Jalan Saguling 3 nomor 29 23 Jakarta Selatan sehingga menyebabkan pemberitaan viral sehingga patut diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Analisa yuridis. A. Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Unsur pejabat Polri. Terduga pelanggar sadar adalah pejabat Polri yang telah teregistrasi dengan pangkat Barada NRP 9706 0924 dan saat ini tercatat pada administrasi kepegawaian Polri menjabat sebagai Tamtama yang Polri. Unsur dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Reputasi adalah perbuatan dan sebagainya sebagai sebab mendapat nama baik. Kehormatan adalah penghargaan. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dinyatakan dalam persidangan ini, komisi menilai bahwa terduga pelanggar terbukti tidak menjaga reputasi dan kehormatan Polri. Selanjutnya perbuatan tersebut termasuk dalam kategori melanggar kode etik sedang dan bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. B. Pasal 5 ayat 1 huruf C Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedur. Unsur pejabat Polri. Terduga pelanggar sadar adalah pejabat Polri yang telah teregistrasi dengan pangkat Barada NRP 97060924 dan saat ini tercatat pada administrasi kepegawaian Polri menjabat sebagai Tamtama yang Polri. Unsur dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas,
wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Definisi profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi atau pekerjaan. Seseorang yang bekerja dengan profesional akan melakukan pekerjaannya dengan benar ataupun sesuai dengan ketentuan. Definisi prosedural adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Adapun wujud perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelanggar adalah tidak proporsional dan prosedural saat menjalankan tugas jaga rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo. Terduga pelanggar telah menghapus foto atau video yang berada di handphone milik dua wartawan dari Detikcom dan CNN, di mana perbuatan tersebut telah membatasi kebebasan pers sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Seharusnya terduga pelanggar yang mendapati adanya wartawan melakukan peliputan dapat dilayani dan diberikan pengertian secara santun. Selanjutnya, atas perbuatan yang dilakukan terduga pelanggar bersama-sama dengan Brigadir Fitri Rosadi dan Itu Firman Dwi Aryanto telah menjadi viral di media mainstream maupun media online, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Komisi menilai terduga pelanggar terbukti tidak menjalankan tugas secara profesional dan prosedural. Selanjutnya, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori melanggar kode etik sedang dan bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 12. Bahwa selain berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, di dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri menemukan adanya fakta yang meringankan maupun memberatkan, yaitu a. Fakta yang meringankan. 1. Terduga pelanggar kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan. 2. Akibat perbuatan terduga pelanggar telah menjalani pansus selama 20 hari di Makobrimob Polri. B. Fakta yang memberatkan. Perbuatan terduga pelanggar telah menjadi pemberitaan yang viral di media mainstream maupun media online. 13. Bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri ini, maka sesuai dengan mandat pasal 63 ayat 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 yang mengamanatkan dalam menjatuhkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri didasarkan pada keyakinan Komisi Kode Etik Polri yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa pelanggaran kode etik Polri benar-benar telah terjadi dan terduga pelanggar telah yang melakukan pelanggaran, sehingga sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Komisi berpendapat persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 telah terpenuhi, sehingga sah secara hukum bagi Komisi untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi. Terduga pelanggar agar seperti itu. Memutuskan nama Sadam, pangkat Barada, NRP 97060924, jabatan Tamtama, Kesatuan Yanma Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. 2. Pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang Komisi Kode Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. 2. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Wakil Ketua Komisi selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri Rahmat Pamuji SIK, Kombespol NRP 68080527. Anggota Sakyus Ginting SIK, Kombespol NRP 68060595. Anggota Fitra Andas Satulani SIK MM,
Kombespol NRP 6708062. Selesai. Silakan Ibu. Saudara terduga pelanggar, atas dibacakannya putusan tadi, apakah saudara pelanggar menerima? Siap. Menerima. Siap. Saudara penuntut, apakah sudah siap untuk permintaan maaf yang dapat segera? Silakan, terduga pelanggar siap dapat melaksanakan surat keputusan untuk membacakan permintaan maaf di hadapan sidang. Siap. Bacakan sampai berdiri. Siap. Izinkan surat pernyataan pada hari ini Senin tanggal 12 September 2022. Saya, nama Sadam, pangkat Barada NRB 97060924, Jabatan Tamtama, Satuan Yanma Polri. Berdasarkan putusan Komisi Kode Etik Polri nomor PUT-83-1X-2022 tanggal 12 September 2022 menyatakan permohonan maaf kepada institusi Polri karena telah melanggar 1. Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. 2. Pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, memenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Demikian permohonan maaf saya ucapkan di depan sidang Komisi Kode Etik Polri, Jakarta 12 September 2022 yang menyatakan Sadam, Barada NRP 97060924. Cukup dulu. Penuntut untuk terduga pelanggar bisa dibawa ke luar. Tugas memasang pelanggar dari ruang sidang. Siap, maju, jalan. Di, gerak. Teruskan. Lurus. Pelanggar siap dibawa keluar ruang sidang. Laporan selesai. Kerjakan. Jangan pada ketua komisi. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Hadap kanan, gerak. Belok kanan maju, jalan.